Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hari ini saya akan memaparkan tentang hasil tugas saya di Learning Journal Komitmen Mutu. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah impian setiap negara. Berbagai upaya telah dilakukan, namun dalam implementasinya masih belum sesuai harapan. Banyak keluhan yang datang dari masyarakat atas buruknya layanan aparatur pemerintahan, seperti yang bisa kita lihat dalam ilustrasi di layar. Yang pertama, yaitu pelayanan yang tidak efisien dan efektif. Yang kedua, banyaknya pembangunan dari pemerintah yang mangkrak atau tidak selesai. Yang ketiga, pelayanan dari aparatur yang tidak santun atau tidak ramah karena bekerja hanya menjalankan rutinitas kewajiban belaka. Kemudian yang keempat, maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara. Hal ini menjadi bukti tidak efisien dan efektifnya pelayanan publik oleh aparatur negara. Seharusnya, di bidang apapun yang menjadi tanggung jawab setiap pegawai negeri sipil, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat membuat kepuasan kepada stakeholders. Aspek utama yang menjadi target stakeholders adalah layanan yang komitmen pada mutu, melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien, dan inovatif. Membahas tentang efektif, efisien, dan mutu, perlu kita ketahui pertama adalah definisinya. Efektivitas adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya yang kemudian dapat memberikan kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan atau customers. Yang kedua, efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi adalah tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan alokasi ataupun penyimpangan prosedur dan mekanisme. Yang ketiga, yaitu inovasi. Inovasi adalah penemuan sesuatu yang baru atau mengandung kebaruan, sehingga mewujudkan ide kreatif menjadi hasil pekerjaan serta kemampuan untuk menciptakan atau melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang keempat, yakni mutu, yakni nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan, yang mana produk atau jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para customer atau bahkan bisa melampaui harapan para customers. Agar dapat dikatakan efektif dan efisien, maka kinerja kita harus mengacu pada karakteristik idealnya. Yang pertama yaitu penghematan. Yang kedua yaitu ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat namun juga tepat. Dan yang terakhir, terciptanya kepuasan semua pihak, pimpinan, pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. Lalu bagaimana sih jika penyelenggaraan kerja itu tidak efektif dan efisien? Hal ini akan berdampak pada ketidaktercapaian target kerja, kemudian ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial. Untuk menyajikan pelayanan publik yang baik, maka kita harus berorientasi pada mutu kinerja kita. Lalu, mutu kinerja yang ideal itu seperti apa sih? Yakni melakukan kinerja untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, baik yang menyangkut layanan pada producer view, yakni berbasis peraturan perundang-undangan, maupun customer view, yakni kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Untuk menjadi pribadi yang berorientasi pada mutu, maka kita harus penting memperhatikan nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama,
mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien. Yang kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. Yang ketiga, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Yang keempat, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan maupun kebutuhan customer dan klien dan perkembangan iptek. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam memecahkan segala permasalahan ataupun mengambil keputusan. Dan yang terakhir, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan. Nah, lalu bagaimana jika mutu kinerja kadung tidak baik? Perlu kita perhatikan step-step bagaimana memperbaiki mutu kinerja. Yang pertama, memahami fungsi, tugas pokok, dan peran yang diberikan institusi. Ini penting. Jadi kita harus fokus dengan apa tugas kita dan peran kita di pekerjaan itu apa. Harus kita pahami dengan baik, sesuai dengan topoksi kerja. Yang kedua, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Misalkan saya sebagai guru SD, maka saya harus berkuliah atau minimal pernah mengenyam pendidikan PGSD. Yang ketiga, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan. Jadi, sebelum kita ingin memberikan layanan yang terbaik, maka kita harus merencanakan target apa yang untuk memuaskan pelanggan. Yang keempat, memahami karakter pelanggan yang akan dilayani. Ini penting ya, mencari karakteristiknya seperti apa, memahami orang itu seperti apa. Yang kelima, menguasai teknik pelayanan yang prima. Ini perlu dengan pelatihan dan dibekali dengan pendidikan yang baik. Yang keenam, melayani dengan hati yang tulus. Jadi, sebagai seorang ASN atau pelayan publik, kita harus menyediakan hati yang bersih, yang ikhlas untuk memberikan pelayanan yang baik. Yang terakhir, menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Selain perbaikan mutu, adapun untuk menyajikan pelayanan yang prima, maka diperlukan sebuah inovasi. Tidak dipungkiri bahwa dari dulu hingga sekarang dunia telah mengalami banyak perubahan dari berbagai aspek, sehingga hal ini membuat organisasi itu harus beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya, dari selera pasar, gaya hidup orang yang telah berubah sekian modis, maju, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dari perkembangan ekonomi, globalisasi, dan kemajuan iptek, sehingga sebuah organisasi dituntut untuk melakukan inovasi dari internal maupun eksternal. Inovasi dapat kita lakukan dari berbagai aspek. Yang pertama, bisa ada inovasi produk, inovasi proses, inovasi posisi, dan inovasi paradigma. Apa itu inovasi produk? Yakni adalah perubahan di produk yang ingin kita tampilkan. Misalkan sebuah ruangan kerja yang dirubah tata letaknya sehingga memberikan kenyamanan lebih baik bagi para pegawainya, ataupun bertambahnya suatu jenis layanan di sebuah instansi sehingga hal ini membuat pelayanan jauh lebih efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya inovasi proses, yakni dilakukan melalui reformasi birokrasi, misalkan prosedur kantor yang disederhanakan, pelayanan baru, ada metode pelayanan yang baru, atau penggunaan teknologi baru untuk mempercepat pelayanan. Yang ketiga yaitu ada inovasi posisi, yakni yang dimaksudkan adalah reposisi suatu misalkan
penambahan posisi atau pengurangan posisi di suatu bidang untuk memaksimalkan pelayanan. Yang ketiga yaitu inovasi paradigma. Ini penting, ya ini berhubungan dengan perubahan mindset atau pikiran. Nah, sehingga diri kita bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada customers. Nah, adapun terobosan inovasi pelayanan yang efisien dan efektif dan bermutu telah diciptakan oleh negara maju dan bahkan Indonesia pun juga memiliki inovasinya. Yang pertama, jika dari negara maju ada co-production, yakni mengubah hubungan di antara pengguna jasa dan penyedia yang memungkinkan pengguna untuk mengambil lebih banyak kontrol dan kepemilikan, sehingga saran-saran dari pelanggan itu lebih banyak masuk dan bisa mengontrol bagaimana pelayanan yang mereka inginkan. Kemudian jika dari Indonesia ada sistem pelayanan terpadu satu pintu, atau dari Surabaya ada single window, atau ada layanan mobile seperti pos keliling, perpustakaan, atau taman baca keliling. Dan pemangkasan alur birokrasi juga telah diterapkan di Indonesia. Dan yang lebih baru, adanya pelayanan online atau komunikasi informasi berbasis web. Adapun faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu, yakni ada 3. Pertama, merubah pola pikir atau mindset yang dari sebelumnya bekerja hanya sekedar formalitas atau hanya sekedar menunaikan kewajiban, maka harus diubah menjadi sebagai pelayan masyarakat, bahwa aparatur itu bertindak untuk melayani masyarakat. Yang kedua, pergeseran budaya kerja yang awalnya mungkin pasif menjadi proaktif. Yang ketiga, perbaikan tata kelola pemerintahan atau good corporate governance. Misalnya, adanya sistem reward atau punishment untuk aparatur yang memiliki kinerja baik, maka diberi reward, atau adanya sanksi jika mereka melakukan pelanggaran. Tentunya hal ini dibutuhkan pengawasan yang ketat terhadap kinerja para aparatur negara. Adapun implementasi komitmen mutu yang telah saya lakukan di sekolah ialah melayani peserta didik dan wali murid dengan baik, dengan tutur kata yang baik, sopan santun, cepat dan tanggap. Ataupun misalkan jika dengan peserta didik saya memberikan pelajaran atau pembelajaran yang berkualitas, memberikan kepada peserta didik pengalaman belajar yang berbeda-beda, menyajikan media pembelajaran dengan media pembelajaran dengan tidak membuat mereka bosan, dan menggunakan iptek untuk media pembelajaran. Kemudian saya juga telah memberikan inovasi berupa pengajaran membaca pada anak SD yang baru masuk dengan metode yang baru, yang lebih tepat, cepat, dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Oleh karenanya, seorang aparatur sipil negara harus memberikan pelayanan publik yang bermutu, karena dengan pelayanan yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Pelayanan publik yang bermutu akan berdampak lebih besar. Selain itu, yakni menciptakan lingkungan dan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan inklusif. Semoga dengan pemaparan yang sedikit tadi bisa membuka wawasan kita bahwa aparatur sipil negara harus bertindak efisien, efektif, dan berani berinovasi serta berkomitmen mutu yang tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.